Yang penerangan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu berbasis solar cell yang dipasang di panggung desa Tulus Besar, dan semuanya berfungsi ketika nanti ada pagelaran seni di sini memakai lampu solar cell sehingga tidak ada lagi biaya untuk penerangan. Itu penerangannya berapa Mas kekuatannya? Biayanya lampunya kira-kira kalau 450 deh. iya, kira-kira kalau 4 jam 5 jam kuat. Kuat. Nyala semua 4 jam 5 jam kuat. Ini di solar cell-nya ada di sana, inverternya ada di belakang. Melakukan program keseluruhan kami merenovasi panggung ini, termasuk diantaranya kami juga pengecatan ini. Tahun yang lalu sebelumnya kami termasuk pengecatan, sehingga ini tempat ini menjadi tempat mengekspresikan diri bagi seniman. Untuk lampu yang di belakang panggung ada juga? Atau memang fokus di depan ya? Di depan. Dan ini akan menjadi tempat atraksi seni yang murah bagi para seniman karena listriknya sudah tidak bayar. Workshop energi terbarukan dalam Tulus Besar Sistem. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan rundown dalam acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada materi pengenalan energi terbarukan, selanjutnya adalah workshop PLTS mini, membuat PLTS mini dan membuat PLTS beban AC. Kades, kebetulan masih ada tamu ya Pak Sekdesnya. Terima kasih Pak Sekdes dan Bapak Ibu perangkat desa. Pada hari ini kita akan melaksanakan program yang terakhir sebetulnya Pak ya. Sudah kita mulai dari bulan Agustus kalau secara internal di kami, kemudian pemasangan alat panel surya, inverter dan tetek bengeknya gitu ya, itu sudah kita lakukan di bulan Oktober kemarin nih. Sudah sering dipakai ya Pak ya, sebetulnya ya mudah-mudahan bermanfaat. Pada hari ini kita akan coba gitu supaya nanti bisa benar-benar menghandle alat yang sudah kita pasang bersama. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya sih merangkai sebuah PLTS, tapi konteksnya ini mini. Nanti ada solar panelnya kecil, ada baterainya. Kemudian ada alat yang cukup penting Pak, namanya solar charge controller. Jadi alat ini yang akan mengkontrol apakah daya dari panel itu akan masuk ke baterai atau yang lainnya, atau langsung dikeluarkan ke beban. Karena memang di solar panel ini selain kita harus merawat panelnya, baterainya juga harus kita rawat. Kemudian selanjutnya kami juga berterima kasih ke IEEE, khususnya program IEEE Tech for Good, karena pendanaan sebagian besar memang datang dari sana Bapak-Bapak. Kemudian juga ada dana pendamping yang diberikan oleh Politeknik Negeri Malang, juga berkontribusi terhadap program yang kita jalankan pada siang hari ini, termasuk pengadaan dari panel surya yang sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya Bapak, saya berdiri. Terima kasih pada bapak-bapak dari Tulus Besar. Mungkin ini masih sebagian masih sambil menunggu yang lain gitu kan, juga agak siang. Kemudian juga dari bapak dan mas semua yang ada dari media massa ini sudah hadir. Pelatihan tentang energi terbarukan. Sebenarnya kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Afif, ini sudah berlangsung mulai bulan Agustus. Mulai Agustus itu kami sudah, untuk kegiatan awal perencanaan desain itu kami lakukan di kampus, kemudian pemasangan ini sudah dilakukan di bulan Oktober, kemudian ini yang terakhir kami untuk rangkaian kegiatan yang sebetulnya bukan kegiatan yang terakhir ya. Jadi walaupun ini mungkin sudah selesai, kami final report tadi melaporkan hasil akhir ini ke penyandang dana, tapi masih tetap
bapak-bapak yang ada di Tulus Besar ini tetap bisa berkomunikasi dengan kami jika ada kendala dalam penggunaan peralatan yang sudah terpasang. Ya. Jadi kegiatan Tech for Good ini itu adalah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan mengimplementasikan teknologi yang ada di perguruan tinggi. Dan sebetulnya energi ini tidak hanya terbatas energi listrik itu dari PLN. Kalau energi listrik dari PLN ini masuk ke dalam kategori energi tak terbarukan karena pembangkitnya masih menggunakan dari batu bara. Dan batu bara ini tidak bisa diperbaharui. Kalau dulu negara kita kaya akan minyak gitu ya, Pak. Jadi kalau menambang minyak bumi itu 70% minyak, 30% air. Kalau sekarang kebalikannya. 30% air, 30% minyaknya, 70%-nya air gitu ya. Jadi kita sudah menipis karena minyak bumi itu tidak bisa diperbarui. Penambangan batu bara yang ada di Kalimantan itu sudah bolong-bolong semua, itu sudah diambil batu baranya, udah habis gitu ya, Pak. Nah, ini sehingga selain itu penggunaan energi batu bara dan sebagainya itu ada dampak yang sangat signifikan ke lingkungan, jadi menimbulkan polusi kan. Kalau di pembangkitan di Paiton itu asapnya kan tebal sekali itu, Pak. Nah, makanya kalau itu bisa kita rasakan sekarang dibandingkan zaman dulu kan sekarang lebih panas ya, Pak. Malang itu sudah panas sekali sekarang. Juga dengan menggunakan energi terbarukan ini itu bisa meningkatkan kemandirian energi, swasembada energi selain swasembada pangan. Nah itu sehingga kenapa program ini kami ajukan untuk mengatasi permasalahan energi di sini gitu ya, supaya nanti ini penggunaan energi terbarukan itu lebih banyak yang mengetahui. Ya, baik. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Desa Tulus Besar. Sebenarnya Tulus Besar ini merupakan desa mitra dari Polinema yang sudah dilakukan MOU sejak tahun 2023. Jadi kegiatan pengabdian ini didanai melalui dana IEEE dengan ketua ini Mas Afif Hendawan yang dimulai sejak bulan Agustus, dan nanti ini merupakan kegiatan terakhir yang akan dilaksanakan melalui pendanaan program Tech for Good. Jadi tujuan program ini yaitu mengimplementasikan teknologi dari hasil riset yang ada di Polinema yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Tulus Besar. Nah, teknologi yang kami implementasikan di sini berupa kontrol dari panel surya digunakan sebagai sumber energi listrik untuk penerangan di panggung kesenian yang ada di Tulus Besar. Dan ini sudah untuk teknologinya sudah terpasang sejak bulan Oktober dan ini juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk kegiatan hari ini merupakan kelanjutan, jadi merupakan kontinuitas dari pelaksanaan yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan memberikan pelatihan. Jadi kita berusaha untuk tidak hanya memberikan berupa teknologinya, tapi juga memberikan peningkatan pemahaman dan keterampilan dari masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan. Ini nanti kami akan memberikan pelatihan di sini untuk perangkat desa dan juga masyarakat yang lain untuk dapat melakukan bagaimana menggunakan solar panel ini sebagai sumber energi listrik. Jadinya harapannya nanti ke depannya tidak hanya untuk tempat-tempat tertentu, tapi juga bisa digunakan lebih luas lagi begitu. Nah, kegiatan ini sebenarnya juga awalnya diinisiasi dari Mas Afif ini sebagai ketua, nanti mungkin bisa memberikan penjelasan dan juga dibantu oleh rekan-rekan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ada di Polinema. Gitu. Dan iya. Kalau yang hari ini kan saya lihat ada solder selama ini apa praktik memaintain atau nanti kami di sini akan memberikan keterampilan kepada peserta di sini untuk bagaimana menggunakan solar panel. Solar panel kan biasanya terpisah-pisah, jadi membutuhkan baterai, membutuhkan kontrol, ada solar panelnya. Ini bagaimana merangkai itu supaya bisa menghasilkan energi listrik. Dan yang kedua juga nanti akan diberikan keterampilan bagaimana memaintain perawatan solar panel itu, baik yang baru maupun yang sudah terpasang nanti di panggung itu. Mungkin Mas Afif bisa menambahkan. Untuk yang hari ini ya memang kita pelatihan seperti itu Pak, terkait dengan bagaimana sih secara konsep merangkai PLTS secara sederhana gitu. Sebelum nanti kita akan ke lapangan untuk praktik bagaimana cara sebenarnya merawat si solar panelnya untuk yang benar-benar kasusnya yang dayanya cukup besar gitu. Mas, alasan pemilihan Desa Tulus Besar ya
untuk lokasi workshop ini selain karena desa ini merupakan desa binaan apa Mas? Alasan yang lainnya selain memang desa binaan Polinema, kami mengcapture ada satu permasalahan di panggung keseniannya Desa Tulus Besar ini. Karena tidak ada listriknya, Pak, itu jadinya pemanfaatan panggungnya itu kurang maksimal. Jadi teman-teman yang dari sanggar ataupun anak-anak yang mau latihan itu terbatas karena memang dayanya tidak ada. Sehingga kami usulkan gimana caranya ini ada daya, kita mandiri, tidak tergantung ke sumber listrik dari jaringan, guys. Sehingga dari teman-teman yang sanggar, tari maupun yang lainnya itu bisa memanfaatkan panggungnya kapanpun sebetulnya. Seperti itu. Yang dipasang kami kemarin itu rencananya 15.000 watt ya. 15.000. Itu ada berapa panggung Mas? Panggungnya satu panggung, cuma karena desainnya seperti itu kemarin kita panelnya ada 4 biji, 450 watt kali 4, jadi total 1.800 nih, 1.800, tapi daya yang kita kondisikan untuk bisa dipakai ya maksimal di 15.000. Semuanya menggunakan solar panel? Semuanya solar panel, meskipun inverter yang coba kami pasang sebetulnya hybrid juga. Bisa di switch ke jaringan PLN, bisa juga via panel, cuma sementara ini masih diaktifkan yang solar panelnya aja, masih off grid. Manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Kalau untuk turbin angin kita butuh ini baling-baling nanti dihubungkan ke generator, baru ke generator ke rangkaian elektrik untuk menghasilkan solar panel DC. Kalau di sini sudah AC, ini butuh penyesuaian. Turbin angin, air itu menjadi hybrid gitu, dan PLN. Ini juga energi air. Nah, kita balikan posisi kegiatan nilai objek dan seni manfaat dan detailnya, kita semuanya bisa hadir di Balai Desa Tulus dalam keadaan sehat dan afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagian dari Rasulullah SAW yang kita harapkan sahabatnya besok di kiamat nanti. Bapak Ibu semuanya yang hormati, mohon maaf tadi ada anak UM yang mau kegiatan di sini. Saudara ini minta yang diangkat nantinya budaya, bukan seninya, budayanya, mau mengadakan pameran tradisional. Ya kami persilakan, tapi dengan catatan harus ada surat rekomendasi dari kampus seperti itu. Itu ya, saya sampaikan juga bahwa yang surya panel yang ada di sana itu hasil dari Polinema. Terus saya sampaikan juga pengecatan Kapual, bangun terbuka, saya katakan juga dari Polinema, karena di situ ada prasasti yang dari Polinema. Jadi saya semuanya saya katakan bahwa Polinema. Terus kontribusimu ke sini apa? Lah itu nantinya. Ini kan cuma itu, kayak gitu toh. Iya. Dari Polinema kita kerjasama, insya Allah sudah 2,5 tahun ini berjalan. Tinggal 2,5 tahun insya Allah. Nah, harapan saya dengan adanya seperti ini mari kita manfaatkan betul-betul. Mohon maaf basic saya adalah elektronik. Saya adalah orang servis sound system, TV, itu itu saya sebelum saya berakhir berangkat ini adalah servis TV, elektronik, sound system, pembuatan sound system itu. Insya Allah kalau masalah ini ya kami masih belajar lagi. Ya itu harapan saya mama. Kalau sekarang kalau pakai surya panel ini keuntungan sangat banyak sekali bagi saya ya. Karena dalam elektronik juga ketika ada pemborosan, kalau apalagi di rumah ya sering lampu mati kalau kita pakai ini, apalagi nanti garasi itu dipasang Parison itu nanti otomatis kan membantu kita kalau ada lampu padam. Nah ini mohon maaf yang dari ingin soalnya belum hadir. Oh gitu ya. Ya karena kemarin ada undangan kan 30. Oke, ya. Bisa Pak, karena langsung praktek. Oh ya mohon maaf. Ya mungkin ini yang kami sama ucapkan banyak terima kasih ya, kerjasama ini sudah banyak yang kita dibantu dari segalanya, dari alat apa yang namanya kompos, dari IPL dan juga masalah untuk penggilingan
makan ternak. Banyak sekali yang tadi makan saya sampaikan, apa kontribusi label ini mah banyak. Ini pengecatan tadi soal cat ini, terus panggung ini, terus kamu ada apa yang kamu lakukan untuk Tulus Besar? Saya gitu kan yang panel surya yang ini. Dan karena penggunaannya matahari sama kebutuhan Bapak Ibu gak cocok waktunya, Bapak Ibu butuh bengi, srengenge nih, wonten nih, enjing. Mosok srengenge sing ngalah digeser, bengi kan boten saged. Nggih. Terus ininya terpaksa kita harus menggunakan baterai disimpan. Ngoten mawon konsepnya. Ini ngambil dari matahari, disimpan dulu sehingga waktu diperlukan itu sudah bisa dipakai. Tetapi niki mboten saged dikoneksikan langsung karena matahari kadang ada kadang tidak nggih. Jadi kalau ini panel surya disambung langsung baterai, ya nek pas matahari ini banter, nek pas gak ada mataharinya bisa-bisa dari baterai itu malah kesedot ke panel surya kan ngoten. Ya, makanya yang menjembatani antara panel surya dengan baterai itu ada yang disebut charge controller. Dados niki itu kalau yang mengatur. Kalau baterainya sudah penuh, ya sudah, nggak dicas lagi, nanti meledos. Terus kalau pas mataharinya nggak ada, diputus, dia nggak balik. Nah ini sudah dan nggak merusak panel, sehingga ini diatur apa yang disebut sama charge controller. Dados sebenarnya 3 ini saja sudah cukup Bapak Ibu. Panel, baterai sama charge controller sebenarnya sudah cukup, sudah bisa dipakai. Cuman lampu yang kita pasang ini kan lampunya AC gitu, listriknya AC. Nah sementara baterai niku kan DC, terus aki ini mobil niku kan DC, boten cocok, sehingga diperlukanlah satu alat yang dinamakan inverter. Ini tujuannya mengubah dari aki, dari baterai DC menuju ke AC. Kalau sudah AC, monggo bisa dikoneksikan ke mana-mana saja. Jadi itu konsepnya, yang di sana konsepnya adalah demikian. Nah, tadi yang sudah diutarakan Bu Ratna, kalau ininya sudah terlalu kotor, otomatis kan sinar mataharinya yang bisa terserap kan nggak banyak, sehingga ngecas baterai ini nggak penuh-penuh. Kalau nggak penuh-penuh terus dipakai terus tekor, kalau tekor rusak. Nah, padahal mahal, buat apa-apa nanti rusak, minta aja ke Pak Atis, mintanya nggak apa-apa, cuma belum tentu dikasih sama Pak Atis. Nah, itu adalah konsep di sana. Nah, supaya ini nanti ada mainannya, maksudnya cerita tok. Nah, kita kan ngakunya politeknik. Politeknik itu kan harus ada prakteknya. Nah, makanya sama Mas Afif dibelikan modul-modul ini yang bisa jadi kenang-kenangan. Nanti dibawa pulang dan bisa dipakai ini buat lampu taman atau apa, ini mungkin monggo. Cuma jangan berharap terlalu besar, harganya ini kan ya kalau di sana itu kan sampai puluhan juta. Kalau ini kan buat kenang-kenangan gitu. Ya itu kecil-kecil. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tertarik anaknya mau beli lagi bisa, karena ini total mungkin juga nggak terlalu mahal. Jadi apa yang nanti di ini kan pada intinya adalah di situ nanti ada ini panel surya, yang istilah panel surya. Terus keluar dari situ ini sampun wonten strume. Kalau dikenakan matahari sudah ada, tapi naik turun. Kalau mataharinya banyak, strume banyak. Kalau mataharinya kecil, nggak ada strumnya. Gelap, hilang, malam, hilang total kan wonten. Nah, ini supaya bisa disimpan, maka nanti ada baterainya itu yang hijau niki. Nah, yang perlu sedikit hati-hati niki Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, teman-teman Ibu Mbak Yanti toh itu. Jadi ini karena ini baterainya baterai yang tipe LiPo. Tipe LiPo ini kalau plus minusnya short bisa
meledak, bukan meledak lah, bisa kebakar. Benten walaupun bentuknya seperti baterai ABC yang biasa, tetapi teknologinya benten. Kalau baterai ABC biasa itu plus minusnya nyambung, itu paling cuma panas ngoten mawon. Kalau yang ini bisa parah. Nah ini teknologinya ini seperti yang ada di baterai HP. Kan wonten nggih mungkin pernah ada membaca di berita HP meledak. Bagi pemerintah desa, khususnya warga desa, sangat senang sekali dengan adanya bekerjasama dengan Polima. Karena apa? Banyak manfaatnya. Khususnya bagi masyarakat kami, banyak yang dibantu dari solar panel, pemerintah budaya, sampai di makam-makam maupun dan desa itu dibantu sama Polima. Harapan saya nanti juga kan tinggal 2 tahun setengah. Kalau bisa diperpanjang lagi. Kerjasama dengan Polima. Kerjasama sama sudah 5 tahun kan 5 tahun. Iya, Pak. Ini sudah berjalan 2 tahun setengah. Baru Pak ya. Baru perjalanan. Iya. Kalau dengan adanya ini Pak, pemberian workshop untuk para pengurus perangkat desa, Ya. ini tanggapannya dari Pak Kades gimana? Karena kan nanti ada kemungkinan tidak bisa atau apa pada soal panelnya. Ya, makanya dengan adanya workshop ini menambah wawasan khususnya bagi perangkat desa, khususnya perangkat desa kami, karena mungkin apabila ada kerusakan datanya yang sudah terpasang di bangun terbuka ini mungkin sedikit bisa membenahi. Itu tujuan saya. Dan juga untuk mengenalkan elektro yang ada di teknologi tepat guna ini. Karena apa? Kalau nanti kita mengandalkan administrasi itu, kalau seperti ini nanti generasi kedepannya kan nggak bisa memaksimalkan untuk elektrik. Di peningkatan SDM di Peningkatan SDM. Pak, dengan adanya pengguna bantuan lampu ya, solar panel di panggung tadi ini, Iya. aktivitas panggung katanya yang dari sepi jadi mulai ramai ya Pak. Mulai rame, malah mohon maaf, sering dipakai untuk anak-anak event-event. Ya kemarin ada shooting di sini juga wedding malah dipakai wedding bagi desa yang lain loh, bukan khusus desa besar. Desa tetangga pakai wedding di sini dan sering dipakai kegiatan kesenian karena apa? Sudah nyala sudah penerangannya sudah. Sebelumnya penerangannya seperti apa Pak? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Kita memakai PLN desa, otomatis kan bebannya pembayarannya kan lebih membengkak. Nah, akhirnya dengan solar panel setiap malam ramai di sini, anak main-main, ngopi. Padahal kegiatan panggung itu biasanya malam Pak ya. Iya. lebih seru malam ya, lebih menarik malam. Tapi kalau lampunya kurang kan kurang. Betul. Makanya itu nanti besok ada event lagi. Pembukaan, ada bandengan, sama kuda lumping. Besok itu ada event. Makanya ada band-band yang ada pasang itu. Besok ada kegiatan di sini. Pak memperkuat dengan semakin banyak kegiatan di sini ya, di situ berarti semakin memperkuat branding terus besar sebagai desa wisata. Betul. Desa binaan wisata Provinsi Jawa Timur. Dengan ada bangun terbuka itu sama gamelan. Alat perangkat gamelan ini sudah dari provinsi. Nah, apalagi didukung dengan Polima untuk mengangkat seni budaya yang ada di desa. Ya, ya, insya Allah harapan saya untuk lebih dikenal di mancanegara karena sudah masuk ke website, masuk ke YouTube, ini sudah masuk yang dikerjakan oleh Polima. Dipotong di tengah. Potong ke sini. Ya, tok. Sini. Nah, ini sampun nggih. Berarti ini buat yang baterai mawon disambung. Nggih, iki disambung mawon. Yang merah angsal kita solder nggih. Nggih disolder atau walaupun sudah bisa masuk saya. Potong lagi. Ini biasa.
Itu dari pas ada di situ. Bon biru berarti bon aman masuknya. Kalau masih merah berarti masih Charging ke sini Pak, ada yang isi ya? masuk ke chargingnya. Itu tanda dia sudah penuh atau sudah bisa digunakan apa? Kalau sudah penuh mangke yang apa di kontrolernya niku biru. Ada oke-nya. Mangke Wah, iya.